yang suaminya itu terima. Yang suaminya itu terima, atau suaminya ya udah, kalau kamu minta cerai ya udah cerai, oh, nggak usah beri apa-apa. Jadi itu dia. Nah, sekarang yang faslun fi at-talaqi. Nah, tolak ini yang ma'ruf di tengah masyarakat, ya, at-talaq. Oke, ini dia. Faslun fi at-talaqi, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa at-talaqu darbani sarihun wa kinayatun. Tolak itu ada dua macam. Yang sarih, yang tegas, dan kinayah, yaitu dengan sindiran. Bukan sindiran, tapi dengan bahasa kiasan. Kiasan sindiran atau bahasa uh, bahasa halus, ya, seperti itu. Kalau sarih itu tegas. Apa itu? Nah, sekarang kita sufas sarih adalah satu alfaz. Yang sarih ini ada 3 lafaz. Tentu lafaz ini lafaz dari bahasa Arabnya. Yang pertama, at-talaqu, al-firaqu, was-sarahu. Yaitu talak, pisah, dan lepas. Ya, as-sarah itu lepas. Artinya apa? Misalnya seorang mengatakan, saya talak kamu, atau saya ceraikan, saya apa? Saya lepaskan kamu. Kita berpisah. Seperti itu. Yang maknanya jelas. Jelas ini apa? Tidak ada multitafsir di situ. Maka talaknya sudah jatuh. Maka disebutkan, ditegaskan, wala yaftakiru ilan niyah. Dan di sini tidak membutuhkan niat. Karena niat ini fungsinya apa? Untuk menentukan salah satu makna. Sedangkan maknanya sudah jelas. Misalnya orang walaupun dia apa? Sedang emosi, makanya talak orang apa? Yang tidak jatuh itu talak orang yang sedang, nanti ada di akhir ya. Salah satu talak yang jatuh itu orang yang lagi emosi, lagi mabuk juga, tetap jatuh. Makanya lagi emosi misalnya, saya ceraikan kamu, kita berpisah, kamu saya lepaskan. Udah, itu talak. Walaupun dia tidak meniatkan. Pas sudah sadar, nyesal, tetap jatuh satu talak. Makanya di sini apa? Hendaklah hati-hati dengan emosi. Dengan emosi. Yang kedua, al-kinayah. Nah, di sini sebagai ta'rifnya, kullu lafzin ihtamala talaq wa ghairuhu. Itu setiap lafaz yang dia memiliki makna bisa talak artinya atau yang lainnya. Maka di sini untuk menentukan salah satu makna, wa yaftakiru ilan niyah, maka dia membutuhkan niat. Dia maksudnya ingin menceraikan atau enggak. Contohnya, nah di sini yang Anda pakai kitab yang memiliki footnote, salah satu contoh yang kinayah itu seperti dalam satu hadis pernah terjadi pada Rasulullah SAW, bahwasanya dia menceraikan salah satu istrinya dengan mengatakan, ilhaqi bi ahlik, pulanglah ke rumah orang tuamu, pulanglah ke rumah orang tuamu. Nah, dan ini saja adalah ilhaqi bi ahlik, dia memiliki makna sepadan dalam kalimat Indonesia. Misalnya ada seorang istri minta izin mau pulang ke kampung, melihat orang tuanya, ke suaminya. Suaminya mungkin lagi sibuk, ya udah pulang sana ke rumah orang tuamu. Nah, seperti ini kan ungkapan apa? Ungkapan yang dia memiliki dua makna. Jika dia niatkan maksudnya, sana kamu pulang, pulang sana kamu ke rumah orang tuamu. Niatkan itu talak, jatuh talak satu. Tapi jika tidak niat tolak, ya itu jawaban sebuah dari pertanyaan, boleh saya pulang ke rumah orang tua? Ya silakan, kalau kamu pulang kamu ke rumah orang tua, silakan kalau kamu mau pulang ke rumah orang tua. Nah, seperti itu tidak. Atau contoh kata-kata lain itu ibadi anni, menjauhlah dariku, jangan dekat-dekat. Nah, ya ada misalnya ada suami lagi sibuk kerja gitu kan, capek, misalnya istrinya iseng gangguin atau ngerepotin, jangan di sini, jangan dekat-dekat, pergi. Nah, ini kan dia membutuhkan niat. Jika maksudnya hanya sekedar menjauhkan, ya itu bukan talak. Tapi jika dari awal dia niatkan untuk talak apa? Jangan dekat-dekat lagi, sana pergi jauh, itu jatuh talaknya. Nah, itu antum bisa cari sepadan kata dalam bahasa Indonesia yang lain yang memiliki makna itu. Atau kalau antum punya contoh sekarang bisa tuliskan di kolom chat. Bisa antum dengar di masyarakat kita biasanya apa, dengan kata apa. Atau
Yuk, kayaknya kita sampai di sini, sampai di sini ya. Atau dia bilang lagi perjalanan kita sudah sampai di sini, ya sudah sampai di sini. Udah kan, kelihatannya kita sampai di sini aja, atau kita cukupkan saja. Nampaknya nggak ada yang bisa dipertahankan lagi. Seperti itu kata-kata yang memiliki arti banyak. Nah, jika diniatkan itu untuk talak, itu jatuh talaknya. Nah, kemudian wanisa ufihi dorban. Nah, sekarang talak ke pihak perempuan, mentalak menceraikan perempuan itu ada dua bentuk. Yang pertama dharbun fi talaqihinna sunnah wa bid'atun. Yaitu ada yang namanya talak sunnah, ada talak bid'ah. Nah, kita terangkan satu persatu. Apa itu talak sunnah? Dikatakan sunnah itu talak an yuqya talaqa fi tuhrin ghairi mujami'in fi. Ini sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menceraikan istrinya itu apa? Fi tuhrin ghairi mujami'in fi. Si istri dalam keadaan suci dan dalam keadaan suci itu belum digauli. Nah, jika itu kalau seorang itu ingin talak, di situ jatuhkan talak ketika misalnya dia istrinya mungkin lagi haid. Dia udah niat talak. Tunggu sampai selesai haidnya, udah suci dan dia tidak ada dia apa-apain, ditalak. Seperti itu. Itu namanya talak sun. Nah, itu yang asalnya. Asalnya seorang itu jika ingin mentalak itu ketika si istri sudah suci dari haid dan tidak digauli. Yang kedua al-bid'ah, talakul bid'ah. An yuqi'a talaqa fil haidhi aw fi tuhrin mujama'ah fi. Yaitu seorang mentalak istrinya dan istri dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi sudah digauli. Nah, di sini dikatakan bid'ah di sini bahwasanya Rasulullah SAW tidak mencontohkan ketika tata cara talak dalam bentuk seperti ini. Tapi secara hukum talaknya jatuh. Talaknya jatuh. Talak walaupun dia dikatakan tolakul bid'ah, dia mendapatkan dosa. Talaknya ini hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Dia mentalak dalam seorang perempuan dalam keadaan haid. Kenapa? Karena nanti iddahnya lebih panjang. Atau fiturin jama'ah fi, atau mentalak seorang perempuan yang sedang suci tapi dia sudah gauli, itu apa ditakutkan nanti sempat hasil hubungan badannya itu menjadi anak, menjadi akhirnya dia menyesal belakangnya. Keduanya menyesal. Talaknya jatuh, tapi hukumnya haram, dia berdosa karena ada doror di belakangnya itu, ada kemudorotan setelahnya. Wadharbun laisa fi talaqihinna sunnah wala bid'ah. Kemudian yang terakhir bentuk kedua, talak yang tidak disifati sebagai talak sunnah atau bid'ah, yaitu apa? Wahunna arba', itu mentalak ada 4 golongan perempuan. Itu yang pertama as-saghirah, itu wanita yang masih kecil sebelum umur balik, sebelum haid. Dan ini di masa lampau biasa ya, menikahi wanita sudah tamyiz, sudah mumayyizah, sudah tamyiz tapi belum balik. Nah, belum balik. Dan ini apa? Jika ditalak nanti ada di bab iddahnya. Nanti iddahnya ada sendiri. Berapa lama iddahnya? Ya, nanti ada. Wal Aisyah yang kedua mentalak perempuan yang sudah menopause. Nah, jika sudah keduanya sudah tua, kemudian dia talak, ya itu tidak disebut talak. Kapan aja dia terserah, karena udah menopause, nggak ada lagi haid, nggak ada lagi suci, udah menopause. Yang ketiga wal hamil, mentalak seorang wanita hamil boleh, nanti iddahnya juga ada tersendiri. Kemudian wal mukhtali'atul lati lam yadkhul biha, kemudian perempuan yang minta khulu' dan belum digauli. Misalnya baru nikah pagi, akad nikahnya pagi, ribut dua keluarga, pihak perempuan nggak terima, ada satu hal, maharnya kurang, mahalnya nggak sesuai yang disyaratkan, segala macam, akhirnya keluarga menuntut ceraikan. Perempuan ikut keluarga minta cerai, khulu'.
ya udah. Nah itu. Nah ini hal-hal yang sangat penting diketahui, terutama yang tadi lafaz-lafaz tolak. Dan talak itu bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang apa, bukan sesuatu yang gampangan, eh, dan tujuan menikah itu kan untuk mendapatkan mawaddah, sakinah, warahmah. Ya, menikah mencintai, menyayangi dan saling mengasihi. Bukan untuk niatan nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai. Nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai. Karena apa? Mungkin kita, nah ini yang akhwat nggak ada ya. Mungkin kita secara laki-laki talak itu, cerai itu tidak ada berdampak pada laki-laki secara fisik. Ya. Kelihatan sama saja. Tapi bagi seorang wanita, apalagi misalnya yang wanita yang dinikahi itu seorang gadis perawan, bagaimana mungkin istilahnya yang laki-laki yang menikahinya itu dengan gampang apa, wah kurang pas nih, kurang atau apa, nggak cocok, baru 1 bulan 2 bulan cerai begitu saja, diceraikan, dipulangkan ke rumah itu cerai, nggak bertanggung jawab. Untuk di zaman sekarang itu sangat sangat memalukan, sangat memalukan. Secara hukum fikih ya jatuh, ya silahkan. Maka itu dalam satu hadis, walaupun di riwayat dhaif apa, abghadul halal lillahi at-talaq. Ya. Sesuatu yang halal tapi paling dibenci, mubah, dia boleh. Tapi paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Talak. Dan juga kalau kita balik baca hadis-hadis tentang apa? Tentang amal syayatin, amal iblis. Apa pekerjaan mereka yang paling mereka banggakan kepada bosnya, kepada iblis apa? Memisahkan antara suami dan istri. Dan dalam surah Al-Baqarah, salah satu jenis sihir yang disebutkan secara terang-terangan yang dipelajari oleh para penyihir itu apa? Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Itu memisahkan antara seorang dan istrinya. Maka ya, syukur. Dan ini apa ya? Syaitan itu begini, cara kerjanya apa? Dia hinggap di kepala laki-laki itu pas masih masa pacaran. Apakah di kepala laki-laki, di kepala perempuan juga pas mereka itu masih pacaran, dan hubungan pacaran itu statusnya hubungannya apa? Haram kan? Haram. Nah, sawwalalahu syaitanu a'malahum. Syaitan apa? Menghiasi hubungan mereka yang baiknya, yang romantisnya, yang segala macamnya. Tapi pas ketika sudah nikah, udah sah, hubungannya ini halal nih. Setannya balik. Nah, dia tunjukkan apa? Semua yang jelek. Makanya ingat aja nih bekal random semua atau teman yang sudah sekarang juga udah berkeluarga. Ada perasaan-perasaan yang nggak benar, itu ingat, itu setan lagi bekerja. Setan lagi garap proyek. Dan antum jangan mau kalah. Ada, memang dalam Islam sudah, dan dalam hukum fikih diatur ada perempuan-perempuan yang itu dibolehkan untuk ditolak. Dan kita udah pelajari yang kemarin apa, jika memiliki penyakit bawaan yang itu sifatnya cacat. Dan itu disembunyikan dari awal. Seperti kita kemarin apa? Yang apa? Yang juzam, yang abros, kemudian apa? Rotak, wal qaran. Nah, penyakit di kelamin atau penyakit di kulit atau bahkan penyakit jiwa. Mana sudah sebutkan kisah ada salah seorang sahabat kami seperti itu, ta'aruf, rupanya disembunyikan, si perempuan memiliki penyakit jiwa ternyata. Pas sudah nikah sekian waktu, sebulan atau seminggu, Anda lihat kok si teman ini malah sering di rumah orang tuanya, kok nggak di rumah istri, kok atau nggak tinggal sama istri. Belakangan apa? Akhirnya mereka cerai. Kenapa? Rupanya si keluarga perempuan menutupi anak perempuan mereka itu punya penyakit bukan sawan, seperti apa ya? Stres bawaan dan kambuh, itu mengamuk-ngamuk. Dan mereka menutupinya apa? Niatnya apa? Nikah ya anak, cari untuk anak perempuannya ini seorang ustadz, ya istilahnya biar nanti anaknya apa? Ada yang ngeruqyah, ada yang membimbing. Ya nggak boleh seperti itu. Nah, akad nikah itu sama akad seperti yang lain, harus ada keridhaan di antara kedua belah pihak. Nah,
sekarang lanjut faslun fi ma yamliku zawj hurran kana aw raqiqan minat talaqat. Nah, pasal seorang itu berapa talaknya. Ini mudah sekali. Bagi seorang hur, laki-laki yang merdeka memiliki sampai 3 talak. Seorang budak 2 talak. Ya, kemudian wa yasihul istitsna fi talaqi idza wasalahu. Ini ada sedikit contoh dalam bahasa Arab itu ada terjadi boleh yang namanya istitsna ketika tolak. Misalnya talak tuki salatan ila tsnin. Saya mentalak kamu 3 kurang 2. Artinya apa? 1. Ini dalam bahasa Arab ada seperti itu dan itu biasa. Tapi dalam bahasa Indonesia kayaknya nggak ada. Kamu saya talak 3 kurang 2 gitu 1. Itu enggak. Tapi ini secara thaqafah fikih. Atau wa yasihu ta'liquhu bis-sifah wasyarat. Atau mentalak dengan syarat, ada ta'liknya, disyaratkan. Di ta'lik itu di apa namanya? Di ta'lik itu dikaitkan dengan sifat atau syarat. Misalnya seperti kalau berani lagi kamu hubungi mantan kamu saya ceraikan, seperti itu. Nah, jadi selama apa? Atau bisa lebih tegas lagi, kalau berani kamu berhubungan lagi dengan dia, jatuh talak. Selama dia tidak berhubungan, talaknya tidak jatuh. Dan ketika dia berhubungan, otomatis talaknya jatuh. Nah, dan terakhir wala yaqab talaq qabla nikah. Nah, dan talak itu tidak jatuh sebelum nikah. Makanya orang yang pacaran gitu kan, bolak-balik ya. Nggak ada istilah talak. Nah, ini yang terakhir wa arba'un la yaqa'u talaqahum, dan 4 golongan orang-orang yang talak mereka itu tidak sah, tidak dianggap, yaitu as-sabi, anak kecil, maksudnya ya mungkin dari kecil udah dinikahkan, masih umur tamyiz, dua-dua dipasangkan, itu belum, selama dia belum balik. Yang kedua al-majnun, misalnya seorang punya penyakit sawan, epilepsi, kambuhan, pas dia kambuh dia talak istrinya, itu nggak jatuh. Kemudian an-naim, orang yang tidur mengigau mentalak istri, juga nggak jatuh. Yang terakhir al-mukrah, dan orang yang dipaksa. Misalnya dia seorang suami laki-laki terlilit utang atau bagaimana, diancam oleh pihak ketiga, kamu harus ceraikan istri kamu, kalau enggak seperti ini. Itu tidak, walaupun dia akhir secara terpaksa menyebutkan iya saya talak istri, itu tetap tidak jatuh karena dia di bawah paksaan. Faslun fir raja'ah. Nah, ini tentang rujuk. Kalau tadi sebelumnya tentang talak, ini kalau udah jatuh talak 1, rujuknya bagaimana? Wa idza talaqa imra'atahu wahidatan aw ithnataini falahu muraja'atuha ma lam tanqadi iddatuha. Apabila seorang mentalak istrinya talak 1 atau 2, maka dia bisa merujuknya. Merujuknya. Malam tanqadi iddatuha, selama iddahnya belum habis. Nah, sekarang merujuknya itu bagaimana cara rujuk itu? Falahu muraja'atuha bighairi izni wa takunu raja'a bil sharih karadatuki ilayya wa raja'tuki wa askantuki wa amsaktuki au kinayah katazab. Misalnya seorang, dan ini merujuk itu tanpa perlu persetujuan si pihak istri. Misalnya dia sudah berpikir, saya ingin rujuk dengan kamu, kita kembali, kita bersama lagi, kita kita berusaha sama-sama lagi dan semacamnya dari kata-kata, itu rujuknya sudah sah. Malam tangqadi wasu, atau sebelumnya wasunna ishad 'alaiha khurujul min khilaf man aujaba. Dan disunahkan juga ketika dia merujuk istrinya, itu ada saksi, ada yang menyaksikan. Biar ini tidak terjadi setelahnya hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, falahu muraja'atuha malam tanqadi iddatuha, selama iddahnya belum habis. Nah, selama iddahnya belum habis. Nanti iddah masing-masing perempuan yang ceraikan itu ada nanti di akhir kita di beberapa fase lagi. Misalnya dia menceraikan istri yang sedang hamil dan
iddah seorang wanita hamil itu apa? Sampai dia melahirkan. Misalnya dia ceraikan, dia talak satu, istrinya hamil 6 bulan. Biasa lahiran 9 bulan berarti punya waktu 3 bulan. Nah, dalam 3 bulan itu jika dia rujuk, silakan. Jika dia rujuk, silakan. Tinggal sebutkan lafaz rujuknya, ada saksi dia rujuk. Tapi misalnya si perempuan sempat melahirkan, udah melahirkan, itu udah habis masa iddahnya. Udah nggak bisa rujuk. Kalau dia, kalau pengen berkeluarga lagi gimana, Seth? Itu binikahin jadidin. Nah, itu artinya apa? Bukan dengan rujuk, tapi dia dengan nikah yang baru. Dengan nikah yang baru. Nah, ini dia fa'in qabat. Fa'in qabat iddatuha kana lahu nikahuha min bi'aqdin jadid wa takunu ma'ahu ala ma baqiya min at-talaq. Nah, kalau udah habis masa iddahnya, dia pengen balik, ya kalau si perempuan mau, itu pun kalau perempuan mau, karena dia udah menjadi janda, status janda itu dan tungkahul sayyib hatta tusta'zan. Seorang janda itu tidak dinikahi kecuali dengan izinnya. Kalau dia mau balik semua suaminya, oke. Tapi dinikahin jadi ada mahar lagi, ada saksi lagi. Kalau sekarang ya pakai penulisan KUA lagi dan seterusnya. Dan ada hukumannya. Wa takunu ma'ahu ma baqiya min at-talaq. Tapi walaupun dia udah nikah baru, tapi bawa status talaknya. Jika dia misalnya habis iddah talak 1, berarti walaupun dia nikah baru, udah talak 1. Udah talak 1. Kalau dia nikah baru setelah talak 2, berarti sekali lagi cerai, itu udah bain, tolak bain, dah talak ketiga. Nah, ini sekarang bahasan tolak tiga. Wa in talaqaha tsalatan. Wa in talaqaha tsalatan lam tahilla lahu illa ba'da wujudi khams sara'id. Kalau ada seorang yang telah mentalak istrinya 3 talak, tidak halal baginya untuk kembali ke perempuan itu kecuali dengan 5 syarat. Yang pertama, inqidha' iddatiha min, selesai masa iddahnya dari si laki-laki tadi, wa tazwijuha bi ghairi, dan si perempuan tadi udah nikah dengan orang lain, dan nikahnya dengan orang lain ini bukan settingan. Bukan settingan. Misalnya ada laki-laki yang pengen balik ke mantan istri dari talak 3, dia bayar laki-laki, kamu nikahin dia. Biar secara fikih saya bisa balik ke dia. Nikahi dia, tapi nanti pas malam pertama jangan dia apa-apain, langsung kamu ceraikan. Itu nggak boleh. Betul-betul prosesnya alami, si perempuan udah menikah dengan laki-laki lain, wa dukhuluhu biha wa isabatuha, dan sudah berhubungan badan. Wa bainunatuha minhu, dan kemudian si perempuan tadi udah diceraikan lagi sama laki-laki lain. Wa inqidha' iddatiha minhu, dan udah habis masa iddahnya dari si suaminya yang kedua itu. Baru kalau mereka mau balik. Ini proses yang apa? Proses yang sangat ribet, panjang, dan itu tipis harapan. Ini sebagai apa? Sebagai hukuman bahwasanya, dan ini sebagai apa? Peringatan, pernikahan bukan hal yang main. Nah, sekarang balik masalah apakah talak 3 dalam satu majelis jatuh atau enggak? Nah, misalnya di zaman sahabat Nabi SAW dan para zaman sahabat itu, secara asal talak itu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Talak 1, talak 2, talak 3. Tapi kemudian jumhur ulama mensahkan jika seorang suami langsung menjatuhkan 3 talak dalam satu majlis. Kamu, saya, talak 3, langsung talak bain. Nah, kalau dia mau balik ke si perempuan, ini dia 5 syarat yang tadi kita sebutkan. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan di zaman itu Syekhul Islam pendapatnya, ijtihadnya itu melawan jumhur ulama. Syekhul Islam menyebutkan apa? Enggak. Kalaupun seorang menyebutkan talak 3, kamu, saya, talak 3, enggak jatuh kecuali hanya 1. Wah, dan Syekhul Islam pada zaman itu sampai ditazir oleh para ulama fikih. Karena apa? Beliau menyalahi atau berseberangan dengan pendapat kebanyakan ulama. Tapi beliau memiliki hujah. Dan pada akhirnya dunia semakin modern, pendapat beliau ini justru ini yang banyak dipakai ulama-ulama kontemporer. Dan bahkan mereka memuji, seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau memuji pendapat Syekh Utsaimin Taimiyah ini luar biasa. Maknanya luar biasa pendapat Syekh Utsaimin Taimiyah.
Dan tidak terbayang di zaman sekarang ketika orang-orang jauh dari agama, nggak memahami hukum talak ya, nggak memahami hukum talak, nggak memahami hukum rujuk, nggak memahami hukum iddah. Seorang emosian di zaman sekarang, betapa banyak janda-janda yang akan betapa banyak wanita-wanita yang akan menjadi janda dalam hitungan atau karena masalah sepele. Kamu saya talak 3, kamu salah. Nah, akhirnya pendapat Syekhul Islam Taimiyah ini yang digunakan. Ini yang digunakan. Rahimahullah wa jazahullah khairan an ummatil Islam. Nah, faslun fi al-ila. Nah, sekarang sebelum masuk ke pasal baru, ini ila, zihar dan li'an. Tafadhol yang tanya ke masalah talak. Tafadhol. Oke. Kalau yang masih bujang mungkin ada ya. Oke. Tafadhol itu. Diketik dulu ya, silakan. Anu mau nanya Ustaz. Tafadhol Raffi. Boleh Yang dihitung tadi, langsung. Ya, Raffi gimana? yang apa sih tadi yang habis talak terus udah 3 kali terus dinikahin lagi sama yang suami lain itu apa namanya yang settingan itu? Ini pernah Ya, dengar itu masuk ke dosa besar, bener atau enggak ya Ustaz? Ada betul, istilahnya. betul, Oh iya. betul. Masya Allah, saya. Itu ada hadis khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar, secara teksnya kita cek. Eh, nah, la'anallahul muhallila wal muhallalalah. Allah melaknat seorang yang muhalil, yang dia sebagai posisi apa? Sebagai posisi itu ya tadi settingan, sewaan, dan orang yang menyewanya. Dua orang ini yang disewa dan yang menyewa ini dilaknat Allah SWT. Nah, dan salah satu ta'rif atau definisi dosa besar apa? Mendapatkan ancaman di dunia atau di akhir, mendapat laknat. Betul, Masya Allah. Rafli. Iya, itu yang settingan itu nggak boleh. Ya, walaupun dia sampai pada level yang settingannya itu dibayar itu, udah nggak apa-apa kamu dukhul ke mantan istri saya, yang penting kamu nikahin dia, mau malam pertama silahkan, habis itu ceraikan. Ada gimana pun ceritanya, jika itu settingan, itu tidak dibenarkan. Fatahullah. Kemudian itu kalau mengajarkan ke istri mengenai talak dengan aku cerai kamu, apakah? Nah, ini masalah ini ya. Nah, ini kata-kata yang sebaiknya dihindari, karena masalah talak itu jidduhun najid wa hazluhun najid. Karena masalah nikah dan cerai itu seriusnya serius, bercandanya atau biasanya itu juga serius. Nah, maka ini kata-kata yang khurujan minal khilaf, ini mukhtalaf fi masalah ini. Ada yang mengatakan jatuh talaknya. Ada yang mengatakan enggak. Akhirnya apa? Khurujan minal khilaf, dihindari kata-kata seperti itu. Jangan digunakan kata ganti saya dan kamu. Nah, tapi misalnya seorang suami mentalak istrinya, gitu, kata ganti yang lain, pihak ketiga. Dan apakah talak 1 sudah masuk cerai jika tidak rujuk di masa iddah? Berarti harus nikah ulang jika kondisi demikian. Iya, talak 1 memang cerai. Jika tidak rujuk di masa iddah, udah jatuh. Dan sebelum, jadi gini, walaupun belum masa iddahnya, dia udah dihitung jatuh 1 talak. Nah, masalah rujuk di masa iddah atau enggak, itu masalah jika orang yang ingin balik ke istrinya, jika dia balik di masa iddah, harus tinggal rujuk, nggak ada prosesi yang lain kecuali tadi disuruhkan untuk ada saksi. Jika dia mau kembali ke istrinya atau mereka mau membangun rumah tangga lagi, udah lewat masa iddah, berarti harus nikah ulang. Berarti ada kejadian kemarin anak pulang ke kampung, itu ada tetangga yang sangat kasihan ya. Ibu itu dia seorang PNS ya, hidupnya mapan, tapi qadar Allah mendapatkan suami yang tidak benar, tidak beres, preman, mabuk, berjudi dan seterusnya, menyusahkan. Terakhir si suami di penjara.
Didatangi si ibu tadi, bawa surat cerai. Nah, tolong kamu tanda tangan nih, saya udah nggak kuat. Dan di tanda tangan bapak tadi cerai. Masuk ke pengadilan cerai. Qadarallah, nggak lama setelah itu ibu tadi kena penyakit dan stroke ya. Apakah itu stroke ringan atau bagaimana? Setengah bagian tubuhnya dari pinggang ke bawah itu nggak bisa bergerak. Dia punya anak satu dan anak laki-laki seusia SMA dan harusnya sebenarnya bisa merawat ibunya, tapi ya anak orang di luar sana peduli nggak peduli, banyak mainnya keluar. Akhirnya dia menghubungi mantan suaminya. Suaminya udah keluar penjara dan kerja ke provinsi lain, dia hubungi. Dan walhasil ternyata mantan suaminya masih sayang, mau gitu balik ke rumahnya lagi dan ngurus istrinya, mandiin, ganti baju segala macam. Nah ini sebenarnya kan udah haram nih mereka ini. Kenapa? Karena udah jatuh cerai dan di luar masa idah habis. Akhirnya ketahuan sama perangkat desa. Perangkat desa dimarahin. Kalian ini kumpul kebo gitu. Harusnya sih lafaz itu nggak boleh. Nggak sekeras itu. Kenapa ya? Ini ibu lagi sakit, mana ada istilah hubungan badan lagi. Tapi memang secara fikih nggak boleh. Akhirnya dinikahkan ulang oleh perangkat desa. Ya walaupun sudah masing-masing berumur. Nah itu tadi akhirnya dengan kondisi sudah ada talak. Sudah ada talak satu atau talak dua, nggak paham. Kayaknya talak satu. Nah seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke faslun fil ila. Ila ini mudah memahaminya. Ila ini apa? Wa idza halafa alla yata' zaujatahu mutlaqan. Seorang yang bersumpah enggak akan menggauli istrinya. Au muddah tazidu ala arba'ati asyhur. Ini mutlaqan. Dia katakan saya tidak akan menggauli kamu lagi. Enggak sebut mudahnya. Atau dia sebutkan mudahnya masanya tapi lewat dari 4 bulan. Fahuwa mulin. Fahuwa mulin. Mulin di sini apa? Dia melakukan ila. Wa yu'ajjalahu insa alat dalika arba'ata asyhur. Wa yu'ajjal, dan dia diberikan tempo. Kemudian dia summa yukhayyar. Si suami tadi diberikan pilihan. Bainal fai'ah. Biasanya laki-laki yang sampai bersumpah seperti itu, dia berarti sudah pada level yang nggak tahu kenapa mungkin sudah tidak ini sangat dengan istrinya lagi. Akhirnya dia bersumpah seperti itu. Dia diberi pilihan. Dia pokoknya kalau dia sebelum lewat 4 bulan, kamu segera gauli istri kamu. Dan itu nggak ada kafarahnya. Afwan. Fai'ah dia disuruh gauli istrinya atau takfir. Bainal fai'ah wa takfir awit tolak. Afwan ada 2. Suma yukhair bainal fai'ah wa takfir. Dia disuruh menggauli istrinya dan bayar kafarah jika masih dalam 4 bulan. Nah, kafarahnya apa? Kafarah di sini dia wajib murattab. Kafaratul yamin, itqu raqabah, menginikan budak, atau bukan berarti atau pilihan, atau it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin, likuli miskin mudun, au kiswatum, atau memberikan mereka pakaian. Atau memberikan mereka pakaian. Tapi kalau seorang itu sudah sampai ilaknya udah lewat 4 bulan, di sini dia apa? Tadi dipilih-pilih menggauli istrinya atau kafarah atau suruh ceraikan. Kalau dia nggak mau dua-duanya, fa inim tanah atau laqa'ilil hakim. Fa inim tanah nggak mau dua-duanya, nggak mau balik ke istrinya, bayar kafarah atau nggak mau menceraikan juga, itu nggak boleh. Ayatnya apa? Wala tadaruhunna kal mu'allaqah. Di sini hakim apa? Menceraikannya. Cerainya itu jadi si istri ini bisa mengadu ke mahkamah, ke pengadilan agama. Dia diilah oleh suaminya ceraikan enggak, mau balik enggak. Akhirnya pengadilan yang menjatuhkan cerai. Ini apa? Syariat ini apa? Karena pada masa jahiliyah, mereka orang-orang jahiliyah itu pertama istrinya juga banyak-banyak. Kemudian apa? Istrinya itu digantung, kal mu'allaqah, digantung gitu saya, dinafkahi enggak tapi enggak diceraikan. Akhirnya kebingungan, terzalimi seperti itu. Maka Islam kasih batas dalam 4 bulan
silakan mau balik, bayar kafarah atau ceraikan. Kalau nggak mau ceraikan, hakim yang menceraikan. Itu udah otomatis. Udah otomatis. Nah, ini salah satu hukum fikih yang melindungi hak perempuan. Tadi ada khulu kita udah ambil, kemudian ilah juga tentang hak perempuan. Kemudian al-zihar. Nah, ini pasal tentang agar seorang laki-laki itu juga menjaga lidah. Al-zihar itu artinya punggung. An yaqula rajul li zaujati anti alayya ka zahri ummi. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Maksudnya apa? Haram. Ya kan, nggak boleh. Haram. Maksudnya apa? Dia mengharamkan istrinya atas dirinya. Fa idza qala dzalika wa lam yutbi'u bit talaq sara aidan wa lazimathu kafarah. Kalau ada orang yang ngomong seperti itu ke istrinya tapi dia bukan niat talak, itu tetap suami istri, tapi apa, harus bayar kafarah. Nyebut seperti itu aja itu udah kafarah. Itu udah kafarah. Dan kafarahnya di sini wajib murattab. Kalau yang tadi mukhayyar pilihan, itu asyara masakin, itu raqabah atau itu asyara masakin atau kiswatum. Sekarang di kafaratul zihar ini wajib murattab. Sesuai berurutan. Yang pertama, fa'idqu raqabatin mu'minah salimah minal uyubil mudharrah bil amal. Itu kafaratul zihar pertama, membebaskan budak yang Islam dan tidak ada aibnya, nggak ada cacatnya untuk bekerja. Fa'ilam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Kalau dia nggak menemukan, seperti sekarang nggak ada budak lagi, dia puasa 2 bulan. Itu karena lisan. Nggak boleh sembarang. Fa'ilam yastati' fa'it'amu sittina miskina likulli miskin. Kalau nggak bisa, dia memberi makan 60 orang miskin. Nah, di sini artinya apa? Antara kafarah yang satu kedua itu kalau tidak bisa. Dan dari kedua yang ketiga misalnya, itu nggak ada istilah kalau dia sehat segala macam, dia harus puasa 2 bulan. Nggak boleh dia pilih yang ketiga, kecuali dia memang memiliki misalnya penyakit serius, nggak bisa berpuasa. Kemudian di sini apa? Wala yahillu lahu hatta yukaffir, dan tidak halal baginya untuk menggauli istrinya sampai kafarahnya selesai. Kalau dia pilih kafarah puasa 2 bulan, kelar dulu 2 bulan baru boleh berhubungan badan. Nah, ini masalah lisan. Ini bab selanjutnya ini agak panjang pembahasannya fil li'an. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya, dan juga sekalian pertemuan berikutnya insyaallah kita selesaikan kitabun nikah. Ada li'an, ada tentang iddah, kemudian istibra'ir rahim dan hak asuh anak, bab nafkah, dan seterusnya. Fadhal, di sisa waktu yang ada kalau ada pertanyaan. Nah, intinya setebal-tebalnya kitabun nikah yang membahas tentang akad nikah itu di awal doang, udah. Selebihnya apa justru yang ngeri-ngeri, yang bahaya-bahaya. Nah, karena apa? Al-Quran membahasakan nikahnya dengan apa? Mitsaqan ghalidha. Ya, perjanjian yang ghalidh, yang erat. Yang ghalidh itu erat, keras. Yang nggak sembarangan. Apalagi secara sosial, keadaan sosial di zaman kita sekarang itu lebih nggak mungkin sembarangan untuk menikah, bercerai nikah. Karena itu apa? Kalau seorang itu waras ya, dalam artian waras dalam sini artian memiliki apa? Martabat, memiliki apa? Muruah. Dia nggak akan kuat istilahnya nanti. Apalagi yang udah sampai punya anak. Itu tanggung jawabnya besar. Dan kita tahu misalnya antum semua mungkin udah pernah belajar psikologi apalagi tentang parenting, sedikit tentang parenting atau membaca, mendengar, anak-anak korban broken home itu cenderung apa? Itu istilahnya kemungkinan mereka untuk kehilangan apa? Tidak memiliki karakter kuat itu sangat apa?
sangat rentan lah istilahnya. Anak-anak korban broken home itu sangat-sangat rentan. Jika laki-laki misalnya itu dia misalnya jika laki-laki broken home dan dia diasuh oleh ibunya, dia tidak mendapatkan jiwa kepemimpinan. Nggak ada contoh kedua seorang bapak dalamnya. Dan ketika dia besar menjadi seorang laki-laki yang apa? Yang mentalnya tidak kuat. Yang mentalnya tidak kuat. Nah, jika dia seorang anak perempuan, korban broken home dan dia tinggal dengan ibu single parent, dia hidup dengan apa? Dengan perasaan trauma dan menganggap laki-laki itu apa? Memiliki trauma dan apa? Dan rasa kecewa dan seterusnya, bahkan sampai mengarah ke apa namanya? Masalah seksual dan masalah apa karakter dan seterusnya, itu tahu itu. Dan ini jangan sampai. Dan apalagi jangan sampai kalau ada yang apa masna wasulata waruba 2 3 4 itu anggap itu candaan lewat. Itu berat untuk zaman sekarang dan istilahnya anak-anak itu yang apa fokus utama segala. Akhirnya apa? Dan ini teman-teman yang belum menikah sama sekali, nggak apa-apa lambat asal tepat. Daripada buru-buru, tapi apa? Daripada buru-buru karena panas lihat teman, udah di tiap kali undangan ke teman ditanya antum kapan, akhirnya sekadar random gitu kan. Wah, tak ajak ta'aruf, akhwat random, DM ke inbox, siapa mau ta'aruf, nah, kelihatan cocok, nikah, rupanya beli kucing dalam karung istilah. Nah, jangan sampai alon-alon penting kelakon gitu kan. Pelan-pelan aja. Yang penting nanti apa? Dapat yang sesuai. Yang sesuai itu bagaimana? Tentunya standar kita utama itu agama. Kemudian yang tentunya yang agama dan antum ya bisa, karena ini hidup jangka panjang ya, bisa bahasa sederhana kita kan sekarang yang frekuensi lah. Yang antum dapat memahami gaya hidup dia dan dia dapat memahami gaya hidup antum. Gaya hidup antum. Karena ada yang akhirnya dalam peringkat itu ada namanya apa? Al kufu, sekufu ya. Kufu, apakah itu kufu satu kufu setara, apakah secara ekonomi atau secara diniyahnya, pemahaman agamanya dan seterusnya. Antum tinggal pilih yang mana. Dan masing-masing ada ininya, ada plus minusnya lah. Ada yang tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Dan antum tinggal pilih konsep berkeluarga nanti bagaimana. Apakah antum ingin konsep keluarga yang sederhana secara ekonomi tapi kuat secara keagamaan, atau antum juga pengen yang membangun keluarga dengan kuat secara ekonomi dan seterusnya. Itu nanti akan ada apa? Tarik menarik di situ. Jika antum kuatkan di satu sisi akan ada yang lemah. Akan ada yang lemah. Seperti ya dilema lah, memasukkan anak nanti, menyekolahkan anak. Memasukkan sekolah ke pondok, dilemanya nanti umumnya lemah. Kalau dimasukkan sekolah umum sekarang, pemahaman agamanya lemah gitu kan. Dimasukkan pondok yang 50-50, anaknya keblinger, nggak kuat. Ya kan, pagi belajar agama, sore belajar umum, teler gitu kan. Ya kan, rupanya pas pulang anaknya udah bawa penyakit, kena tipes, kena ini, segala macam. Nah, Nasallahu subhanahu wa ta'ala salamah. Kalau nggak ada pertanyaan, naktafi bihada. Yang malam hari ini itu Rehan tadi izin. Ray itu absen ya, nggak ada. Naktafi bihada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan Ustaz. Ya, aku ya,